Dalam sejarah Islam, tidak semua pemimpin dikenang karena lamanya berkuasa atau kemenangan di medan perang. Sebagian justru diingat karena keputusan yang menghentikan pertumpahan darah. Dia adalah Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW, yang tumbuh di masa ketika umat Islam berada di ambang perpecahan besar. Ia memiliki kedudukan, dukungan, dan legitimasi. Namun yang ia pilih bukanlah memperpanjang konflik, melainkan mengakhirinya. Keputusannya mengubah arah sejarah politik Islam dan menyelamatkan ribuan jiwa kaum muslimin. Dan sejarah mencatat di mana Rasulullah SAW telah mengisyaratkan peran besar yang kelak akan ia jalankan. Simaklah sampai akhir kisah hidup dari Hasan bin Ali, sang pemimpin para pemuda di surga, dan menjadi sebab perdamaian antara dua kubu besar Islam pada saat ia hidup. Hasan bin Ali lahir di Madinah pada tahun ketiga Hijriah, di rumah yang menjadi pusat cahaya kenabian. Ia adalah putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa ketika ia lahir, Rasulullah SAW mengazankannya dan memberinya nama Hasan. Sebagian riwayat juga menyebutkan bahwa Rasulullah menyembelih akikah untuknya dan mencukur rambutnya pada hari ke-7. Sejak awal kehidupannya, ia tumbuh bukan sekedar sebagai anak dari keluarga mulia, tetapi sebagai bagian langsung dari rumah kenabian. Madinah saat itu adalah kota yang baru saja menyaksikan lahirnya masyarakat Islam. Dan di tengah perubahan besar itu, Hasan tumbuh dalam lingkungan yang paling bersih dan terjaga. Ia belum memahami sejarah yang sedang bergerak, tetapi takdirnya kelak telah menempatkannya di jantung peristiwa umat ini. Dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW menunjukkan kecintaan yang sangat nyata kepada Hasan dan saudaranya Hussein. Beliau pernah menggendong keduanya, mencium mereka, bahkan memanjangkan sujudnya ketika keduanya menaiki punggung Nabi saat sholat. Dalam sebuah riwayat yang masyhur disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di surga. Riwayat lain menyebutkan bahwa beliau bersabda tentang Hasan, sesungguhnya anakku ini adalah seorang sayyid. Pernyataan itu bukan sekadar ungkapan kasih sayang seorang kakek, tetapi penegasan tentang kedudukan dan peran besar yang kelak akan ia emban. Para sahabat menyaksikan sendiri bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan Hasan dengan penuh kelembutan, dan mereka memahami bahwa kecintaan itu bukan tanpa makna. Sejak kecil, Hasan telah dikenal di tengah masyarakat Madinah sebagai cucu yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Kehidupan Hasan di masa kecilnya berlangsung dalam suasana wahyu yang masih turun. Ia menyaksikan para sahabat keluar masuk rumah ayahnya, mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, dan melihat bagaimana Rasulullah SAW membimbing umat dengan hikmah dan ketegasan. Walau usianya masih belia ketika Nabi SAW wafat, ia termasuk di antara anak-anak yang pernah melihat dan berinteraksi langsung dengan beliau. Ketika Hasan telah dewasa, ia juga meriwayatkan beberapa hadits dari Nabi SAW, menunjukkan bahwa pertemuan itu bukan sekedar kenangan keluarga, tetapi juga hubungan ilmu dan agama. Kehilangan Rasulullah SAW pada usia yang masih muda tentu menjadi peristiwa besar dalam hidupnya. Namun ia tumbuh di tengah generasi sahabat terbaik yang menjaga agama ini dengan amanah, sehingga pondasi keilmuannya tetap terpelihara.
Masa kecilnya bukan masa yang kosong, tetapi masa pembentukan karakter dalam lingkungan paling mulia. Sebagai bagian dari Ahlul Bait, Hasan memikul kehormatan yang besar sekaligus tanggung jawab yang berat. Dalam banyak riwayat disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kemuliaan keluarga beliau dan memerintahkan umat untuk mencintai mereka. Namun kemuliaan itu tidak menjadikan Hasan tumbuh dalam kemewahan dunia. Ia hidup sederhana sebagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pada masa itu. Ayahnya, Ali bin Abi Thalib, dikenal sebagai pribadi yang zuhud dan pemberani, sementara ibunya adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lingkungan rumah mereka jauh dari gemerlap kekuasaan, meski mereka berada dekat dengan pusat pemerintahan Islam. Sejak kecil, Hasan menyaksikan bagaimana prinsip lebih diutamakan daripada ambisi, dan bagaimana keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Semua itu membentuk dirinya menjadi pribadi yang lembut dalam sikap, namun kuat dalam prinsip. Ia bukan sekadar cucu Nabi, tetapi anak dari dua figur besar yang hidup dalam pengorbanan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Hasan masih dalam usia kanak-kanak, namun peristiwa itu menjadi titik awal perubahan besar dalam dunia Islam. Kepemimpinan berpindah kepada Abu Bakar, kemudian Umar, dan setelah itu Utsman. Hasan tumbuh melewati 3 masa kekhalifahan yang masing-masing memiliki tantangan berbeda. Ia menyaksikan perluasan wilayah Islam, munculnya fitnah, dan perubahan sosial yang cepat. Dalam riwayat yang muktabar disebutkan bahwa Hasan termasuk di antara para sahabat muda yang ikut dalam sebagian peristiwa penting di masa Utsman dan Ali, meski perannya belum sebesar generasi sebelumnya. Semua pengalaman itu membentuk kesadarannya tentang beratnya amanah kepemimpinan. Ia melihat langsung bagaimana keputusan politik dapat berdampak luas bagi umat. Masa pertumbuhannya bukan hanya masa belajar agama, tetapi juga masa menyaksikan dinamika kekuasaan yang kelak akan menyentuh dirinya secara langsung. Di tengah semua perubahan itu, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dirinya terus diingat oleh para sahabat. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya anakku ini adalah seorang sayyid, dan melalui dirinya Allah akan mendamaikan 2 kelompok besar kaum muslimin." Riwayat ini syahih dan diriwayatkan oleh para imam hadits. Saat sabda itu diucapkan, belum ada yang mengetahui bagaimana dan kapan peristiwa itu akan terjadi. Namun kalimat tersebut menjadi seperti bayangan masa depan yang menunggu waktunya. Hasan tumbuh dengan sifat yang dikenal lembut, tidak tergesa dalam mengambil keputusan, dan cenderung menghindari pertumpahan darah. Sifat itu kelak akan menjadi kunci dalam fase paling genting sejarah Islam. Di masa kecilnya, ia hanyalah cucu Nabi yang dicintai. Namun dalam takdir Allah Azza wa Jalla, ia sedang dipersiapkan untuk memikul peran yang akan mengubah arah perjalanan umat. Hasan bin Ali tumbuh dalam rumah yang menjadi kelanjutan langsung dari risalah kenabian. Ayahnya Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang pertama yang beriman dan dikenal karena keberanian serta ilmunya. Ibunya Fatimah Az-Zahra disebut dalam hadits syahih sebagai pemimpin para wanita penghuni surga. Dalam lingkungan seperti inilah Hasan dibesarkan. Ia tidak hanya menerima kasih sayang, tetapi juga didikan tentang kesabaran, kejujuran, dan keteguhan memegang prinsip. Rumah itu sederhana, jauh dari kemewahan, meski kedudukannya sangat mulia. Kehidupan Ahlul Bait dikenal penuh kesederhanaan dan pengorbanan.
sebuah kenyataan yang membentuk karakter Hasan sejak dini. Sejak kecil ia terbiasa melihat kemuliaan yang tidak diukur dari harta, melainkan dari keteguhan iman dan keikhlasan menjalani ujian. Di masa pertumbuhannya saat itu, Hasan menyaksikan bagaimana ayahnya memutuskan perkara dengan adil dan berani menyampaikan kebenaran, bahkan ketika hal itu berat. Ali dikenal tegas dalam prinsip, namun lembut dalam ibadah dan zuhud terhadap dunia. Gambaran ini banyak disebut dalam sumber-sumber sejarah yang kuat. Di sisi lain, Fatimah mengajarkan kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian hidup. Kehidupan rumah tangga mereka menunjukkan bahwa kemuliaan tidak identik dengan kelapangan harta. Hasan tumbuh dalam keseimbangan antara ketegasan dan kelembutan, antara keberanian dan kesabaran. Kombinasi ini kelak akan tampak jelas dalam keputusannya menghadapi konflik besar. Pendidikan yang ia terima bukan sekadar nasihat, tetapi teladan nyata yang ia lihat setiap hari. Masa muda Hasan berlangsung di tengah dinamika kekhalifahan Utsman bin Affan. Perluasan wilayah Islam membawa perubahan sosial dan ekonomi yang besar. Kota-kota baru dibangun, harta mengalir, dan masyarakat berkembang cepat. Namun bersama perkembangan itu muncul pula ketegangan. Hasan termasuk pemuda Quraisy yang dihormati di tengah masyarakat. Ia dikenal dermawan dan lembut, serta menjaga hubungan baik dengan banyak pihak. Ketika terjadi pengepungan terhadap Utsman, tercatat bahwa Hasan termasuk di antara mereka yang berusaha membela dan menjaga khalifah, meskipun keadaan telah sulit dikendalikan. Peristiwa itu memperlihatkan kepadanya betapa beratnya dampak perpecahan internal umat Islam, dan bagaimana perselisihan dapat berubah menjadi kekerasan yang sulit dihentikan. Setelah wafatnya Utsman, kepemimpinan pun berpindah kepada Ali bin Abi Thalib. Masa ini dikenal sebagai masa penuh ujian dan fitnah besar. Hasan berada dekat dengan pusat keputusan sebagai putra khalifah yang baru. Sejumlah catatan sejarah menunjukkan bahwa ia turut mendampingi ayahnya dalam beberapa peristiwa penting, termasuk upaya meredakan ketegangan. Namun ia tidak dikenal sebagai sosok yang ambisius dalam politik. Ia lebih sering digambarkan sebagai pribadi yang tenang dan tidak tergesa dalam menilai keadaan. Perang Jamal dan Siffin menjadi pelajaran pahit tentang konsekuensi perbedaan ijtihad di antara para sahabat. Hasan menyaksikan bagaimana perselisihan yang berangkat dari niat baik dapat berubah menjadi konflik bersenjata. Pengalaman ini membentuk pandangannya tentang pentingnya persatuan. Hasan bin Ali, cucu yang dicintai Nabi ini, dikenal memiliki sifat dermawan dan mudah memaafkan. Diriwayatkan bahwa ia beberapa kali membagi hartanya di jalan Allah, bahkan hingga separuhnya. Ia juga cenderung menghindari konfrontasi jika masih ada jalan damai. Sikap ini bukan kelemahan, melainkan bagian dari karakter yang telah ditempa sejak kecil. Ia memahami bahwa menjaga persatuan umat memiliki nilai yang sangat tinggi dalam Islam. Di tengah suasana politik yang memanas, Hasan tetap menunjukkan akhlak yang terjaga. Ia bukan pengobar permusuhan, melainkan penyejuk suasana. Warisan yang ia terima dari rumah kenabian bukan hanya keberanian, tetapi juga kemampuan menahan diri ketika emosi memuncak. Karakter inilah yang kelak menentukan arah keputusannya dalam ujian yang lebih besar. Didikan rumah kenabian membentuk Hasan menjadi pribadi yang matang lebih awal. Ia tumbuh menyaksikan ayahnya memikul beban kepemimpinan di tengah badai fitnah. Ia melihat bagaimana keputusan yang benar sekalipun dapat memicu penentangan. Situasi di Kufah, pusat pemerintahan Ali, dikenal tidak stabil dan syarat tekanan politik.
Hasan memahami bahwa memimpin umat bukan sekadar soal legitimasi, tetapi juga kesiapan masyarakat untuk taat dan bersatu. Semua pengalaman itu terhimpun dalam dirinya, menjadi bekal yang belum sepenuhnya ia sadari. Sejarah sedang bergerak menuju titik yang akan menempatkannya di posisi yang sama, dan seluruh prinsip yang ia warisi dari rumah kenabian akan segera diuji. Tahun 40 Hijriah menjadi titik balik besar dalam kehidupan Hasan. Pada tahun itu, Ali bin Abi Thalib wafat setelah ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam dari kelompok Khawarij. Kepergian ayahnya bukan hanya duka keluarga, tetapi juga mengguncang kepemimpinan umat Islam. Kufah yang menjadi pusat pemerintahan berada dalam keadaan lelah oleh peperangan dan perselisihan panjang. Setelah wafatnya Ali, masyarakat Kufah segera membayat Hasan sebagai khalifah. Baiat itu dilakukan karena kedudukannya sebagai putra Ali dan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta karena pengakuan atas kelayakannya. Namun situasi yang ia warisi jauh dari kata stabil. Umat Islam telah terbelah antara pendukung Kufah dan pendukung Syam yang berada di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak hari pertama di baiat, Hasan telah berada di tengah badai yang belum juga mereda. Di Syam, Muawiyah telah lama memegang kekuasaan sebagai gubernur dan memiliki struktur pemerintahan yang relatif solid. Pasukannya terlatih dan loyal, berbeda dengan kondisi Kufah yang sering diwarnai perpecahan internal. Sejarah mencatat bahwa Muawiyah juga mengklaim hak kepemimpinan dengan alasan menuntut keadilan atas terbunuhnya Utsman yang belum dilakukan oleh kekhalifahan Ali bin Abi Thalib semasa hidupnya. Dengan wafatnya Ali, dua pusat kekuatan kini berhadapan langsung tanpa perantara. Hasan sebagai khalifah di Kufah menghadapi tekanan besar untuk segera mengambil sikap tegas. Sebagian pendukungnya mendorong mobilisasi pasukan untuk melanjutkan konfrontasi yang belum selesai. Namun Hasan memahami bahwa peperangan sebelumnya telah menguras banyak nyawa kaum muslimin. Ia berdiri di antara dua pilihan berat: mempertahankan kekuasaan melalui perang atau mencari jalan lain yang mungkin tidak populer di mata sebagian pengikutnya. Hasan sempat mempersiapkan pasukan untuk menghadapi kemungkinan konflik dengan Syam. Ia berpidato kepada masyarakat Kufah untuk mengingatkan pentingnya kesetiaan dan kesabaran. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa barisan pendukungnya tidak sepenuhnya solid. Sebagian riwayat menyebutkan adanya kelompok yang ragu, bahkan ada yang diam-diam berkomunikasi dengan pihak Syam. Situasi ini memperlihatkan rapuhnya dukungan politik yang ia miliki. Hasan bukan hanya menghadapi musuh di luar, tetapi juga ketidakpastian di dalam barisannya sendiri. Ketegangan semakin terasa ketika sebagian tentaranya menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan enggan melanjutkan perang. Semua ini menjadi pertimbangan serius bagi Hasan, karena ia menyadari bahwa peperangan tanpa kesatuan hati hanya akan berujung pada kehancuran yang lebih luas. Tekanan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari sebagian pendukung garis keras yang menginginkan kelanjutan perang. Dalam riwayat disebutkan bahwa bahkan pernah terjadi percobaan penyerangan terhadap Hasan dari kalangan yang tidak puas dengan sikapnya yang cenderung berhati-hati. Peristiwa itu menunjukkan betapa dalamnya perpecahan yang telah merasuk ke tengah umat. Hasan menyadari bahwa memimpin dalam keadaan seperti ini memerlukan kebijaksanaan yang melampaui keberanian fisik. Ia memiliki legitimasi baiat, namun legitimasi itu harus disertai dengan stabilitas nyata di lapangan. Setiap keputusan yang ia ambil akan menentukan arah sejarah.
Di satu sisi ada tuntutan kehormatan politik. Di sisi lain ada ancaman pertumpahan darah yang mungkin tak terkendali. Di titik inilah karakter Hasan mulai diuji secara nyata. Sementara itu, Muawiyah juga bergerak dengan strategi politik yang matang. Ia mengirim surat dan utusan, menawarkan jalan damai sekaligus menunjukkan kesiapan militernya. Langkah ini menempatkan Hasan pada posisi yang semakin kompleks. Jika ia menolak tawaran damai, perang besar hampir pasti terjadi. Jika ia menerima, sebagian pendukungnya mungkin menganggapnya sebagai kelemahan. Hasan harus menimbang bukan hanya kepentingan pribadi atau keluarga, tetapi nasib umat secara keseluruhan. Pengalaman panjang menyaksikan fitnah di masa ayahnya membuatnya peka terhadap akibat jangka panjang dari konflik bersenjata. Ia tahu bahwa setiap nyawa yang hilang dalam perang saudara akan meninggalkan luka mendalam dalam tubuh umat Islam. Pertimbangan inilah yang mulai mengarahkannya pada pilihan yang tidak mudah. Sabda Rasulullah SAW tentang dirinya kembali diingat oleh banyak sahabat, bahwa Nabi SAW telah mengisyaratkan bahwa melalui Hasan, Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin. Ini bukan sekadar kisah masa lalu, tetapi menjadi realitas yang perlahan mendekat. Di tengah tekanan politik dan ancaman perang, Hasan melihat bahwa mungkin jalan yang diridai bukanlah kelanjutan konflik, melainkan penghentian permusuhan. Namun keputusan seperti itu menuntut keberanian yang berbeda, keberanian untuk melepaskan. Ia masih memegang baiat sebagai khalifah, namun ia mulai mempertimbangkan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah kekhalifahan. Di titik inilah kisahnya bergerak menuju fase paling menentukan, fase yang akan mengubah arah perjalanan umat Islam. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, Hasan bin Ali memilih membuka jalur komunikasi dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa surat menyurat dan pertemuan utusan terjadi untuk membahas kemungkinan perdamaian. Hasan memahami bahwa kekuatan militernya tidak sepenuhnya solid, sementara perang baru hanya akan memperpanjang derita umat Islam sendiri. Ia tidak menutup mata terhadap fakta bahwa sebagian tentaranya telah goyah, bahkan ada yang berpaling. Dalam situasi seperti itu, melanjutkan peperangan berarti mempertaruhkan ribuan nyawa kaum muslimin. Hasan memandang persoalan ini bukan sekadar soal legitimasi kekuasaan, tetapi soal tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ia menimbang maslahat dan mafsadat dengan cermat. Sejarah mencatat bahwa langkah ini bukan reaksi spontan, melainkan hasil pertimbangan matang atas kondisi umat yang telah lama terpecah. Sebagian riwayat sejarah menyebutkan bahwa kesepakatan antara Hasan dan Muawiyah mencakup beberapa poin penting, meski detailnya berbeda dalam berbagai sumber. Riwayat yang lebih kuat menunjukkan bahwa Hasan menyerahkan seluruh urusan kepemimpinan kepada Muawiyah dengan syarat keamanan dan perlindungan bagi kaum muslimin, serta penghentian pertumpahan darah. Ada pula riwayat lain yang menyebutkan syarat yang diajukan Hasan adalah kepemimpinan setelah Muawiyah tidak ditetapkan secara turun-temurun. Meskipun rincian ini diperselisihkan dalam penukilan dari para ulama ahli sejarah. Inti peristiwa ini adalah tercapainya perdamaian yang nyata dan berakhirnya konflik bersenjata antara dua kubu besar. Hasan tidak menuntut keuntungan pribadi atau kedudukan istimewa. Ia memilih mengakhiri perselisihan meskipun konsekuensinya adalah melepas jabatan khalifah yang baru saja ia emban.
Tahun terjadinya kesepakatan ini dikenal dalam sejarah sebagai Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Istilah ini menunjukkan betapa besar dampak keputusan Hasan tersebut bagi umat Islam. Setelah bertahun-tahun dilanda peperangan internal, umat akhirnya berada di bawah satu kepemimpinan yang diakui luas. Dalam riwayat disebutkan bahwa banyak sahabat memandang langkah Hasan sebagai realisasi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dirinya. Perdamaian itu bukan sekedar kesepakatan politik, tetapi peristiwa yang mengubah arah sejarah. Pasukan yang sebelumnya bersiap berperang akhirnya kembali ke kota masing-masing tanpa pertempuran besar. Darah kaum muslimin yang hampir tumpah berhasil dicegah. Keputusan Hasan menandai berakhirnya fase panjang konflik terbuka yang melelahkan masyarakat Islam pada saat itu. Namun tidak semua pihak langsung menerima keputusan itu dengan lapang dada. Sebagian pendukungnya merasa kecewa dan menilai bahwa ia seharusnya mempertahankan kekuasaan. Dalam riwayat disebutkan bahwa ada yang menuduh Hasan adalah orang yang lemah atau terlalu lunak. Hasan tidak membalas tuduhan itu dengan kemarahan. Ia memahami bahwa keputusan besar seringkali tidak dipahami semua orang pada saat itu juga. Ia memilih menanggung beban penilaian manusia demi menjaga keselamatan umat. Tindakan ini bukan bentuk kelemahan, melainkan puncak kebijaksanaan. Melepaskan kekuasaan ketika memiliki legitimasi dan dukungan tertentu membutuhkan keberanian moral yang tinggi. Hasan menunjukkan bahwa menjaga persatuan umat Islam pada saat itu lebih utama daripada mempertahankan jabatan. Dan keputusannya ini adalah sesuai dengan apa yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Muawiyah pun menerima penyerahan kepemimpinan tersebut dan umat Islam secara menyeluruh berada di bawah satu pemerintahan. Stabilitas politik pun mulai pulih secara bertahap. Sejarah mencatat disebutkan bahwa setelah peristiwa ini, Hasan tidak lagi terlibat dalam perebutan kekuasaan. Ia memilih kembali menjalani kehidupan yang lebih tenang di Madinah. Keputusan ini memperlihatkan bahwa sejak awal ia memang tidak menjadikan kekhalifahan sebagai tujuan pribadi. Baginya kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan jika membawa maslahat dan ditinggalkan jika menimbulkan mudarat lebih besar. Langkahnya menjadi contoh nyata tentang bagaimana seorang pemimpin menilai situasi bukan dari sudut kehormatan pribadi, tetapi dari sudut keselamatan umat Islam. Dengan berakhirnya konflik antara Kufah dan Syam, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Hasan menjadi nyata di hadapan generasi sahabat. Riwayat Syahih tentang dirinya sebagai Sayyid yang akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin kini dipahami secara konkret. Peristiwa ini bukan sekedar catatan sejarah, tetapi pelajaran tentang prioritas dalam kepemimpinan. Hasan memilih jalan yang mungkin tidak populer, tetapi terbukti membawa stabilitas jangka panjang. Tahun Persatuan menjadi bukti bahwa keputusan yang berlandaskan ketakwaan dapat mengubah arah sejarah. Dari sinilah kisahnya memasuki fase baru, bukan lagi sebagai khalifah, tetapi sebagai figur moral yang telah menunjukkan bahwa persatuan umat lebih berharga daripada kekuasaan dunia. Setelah menyerahkan kepemimpinan, Hasan bin Ali kembali menetap di Madinah, kota yang sejak kecil menjadi tempat tumbuhnya. Ia tidak membawa ambisi politik atau upaya untuk merebut kembali jabatan yang telah dilepaskannya. Ia memilih menjalani kehidupan yang lebih tenang, fokus pada ibadah dan hubungan sosial. Keputusan ini menunjukkan bahwa langkahnya dalam perdamaian bukanlah strategi sementara, melainkan pilihan yang sungguh-sungguh.
Ia tidak memanfaatkan posisinya sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memicu oposisi baru. Sebaliknya, ia menjaga sikapnya agar tidak memperkeruh keadaan. Umat Islam yang telah lelah oleh konflik mulai merasakan stabilitas. Hasan menjadi simbol bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana yang dapat dilepaskan ketika maslahat umat menuntutnya. Hasan dikenal sebagai pribadi yang sangat dermawan. Disebutkan bahwa ia beberapa kali membagi hartanya hingga separuhnya di jalan Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan ia melakukannya lebih dari sekali. Ini menunjukkan keluasan hatinya terhadap harta dunia. Ia memahami bahwa nilai seorang mukmin tidak diukur dari banyaknya kepemilikan, tetapi dari manfaat yang ia berikan. Setelah tidak lagi memegang kekuasaan, ia tetap dihormati masyarakat karena akhlaknya. Tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa ia menyesali keputusannya berdamai. Sebaliknya, sikapnya yang tenang memperlihatkan keyakinan bahwa pilihan itu adalah jalan yang benar. Dalam dirinya, umat melihat teladan tentang pengendalian diri dan kesediaan berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Sejarah mencatat dan menggambarkan sifat Hasan yang lembut dan mudah memaafkan. Ia tidak dikenal sebagai sosok yang memupuk dendam, meski pernah menghadapi tekanan dan pengkhianatan dari sebagian pihak. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika ada orang yang bersikap kasar kepadanya, ia membalas dengan kebaikan. Sikap seperti ini bukan sikap lemah, melainkan cerminan akhlak yang terbentuk dari didikan rumah kenabian. Ia memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya di medan perang, tetapi dalam kemampuan menahan amarah. Warisan moral inilah yang semakin menegaskan kedudukannya sebagai Sayyid. Kepemimpinannya mungkin singkat dalam hitungan politik, tetapi pengaruh akhlaknya bertahan jauh lebih lama. Dalam pandangan para ulama, tindakan Hasan yang menyerahkan kekuasaan dipandang sebagai ijtihad yang membawa maslahat besar. Ia tidak diposisikan sebagai pihak yang kalah, tetapi sebagai pemimpin yang memilih mencegah pertumpahan darah. Riwayat-riwayat yang muktabar menunjukkan bahwa keputusan itu mengakhiri perang saudara yang berpotensi semakin meluas. Tahun Persatuan menjadi bukti nyata dari hasil kebijaksanaannya. Ulama juga menilai bahwa sikapnya mencerminkan pemahaman mendalam terhadap tujuan syariat, yaitu menjaga agama dan jiwa. Dengan melepaskan jabatan, ia menjaga nyawa kaum muslimin. Keputusan ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Islam yang sering dijadikan contoh tentang prioritas persatuan di atas kepentingan kelompok. Meski tidak lagi berada di panggung kekuasaan, Hasan tetap memiliki pengaruh moral yang kuat. Masyarakat Madinah memandangnya sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjaga kehormatan keluarganya dengan akhlak dan ketenangan. Ia tidak terlibat dalam perdebatan politik yang tajam dan tidak tercatat memprovokasi perpecahan baru. Ia lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dalam ibadah dan amal kebaikan. Keputusan untuk menjauh dari konflik menunjukkan konsistensi sikapnya sejak awal. Ia telah membuktikan bahwa kepemimpinan tidak selalu identik dengan memegang jabatan formal. Kadang, pengaruh terbesar justru muncul dari keteladanan dan pengorbanan. Hasan menjalani fase ini dengan kesadaran bahwa sejarah telah mencatat pilihannya. Warisan terbesar Hasan bukanlah wilayah atau struktur pemerintahan, melainkan contoh nyata tentang bagaimana menghadapi perpecahan dengan kebijaksanaan. Dalam riwayat sahih tentang dirinya sebagai sayyid yang mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin, umat menemukan makna yang mendalam. Ia menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukan selalu dalam bentuk dominasi,
tetapi dalam terjaganya persatuan. Pilihannya mungkin terasa berat pada masanya, namun dampaknya terasa dalam jangka panjang. Dengan menahan diri dari ambisi kekuasaan, ia menanamkan pelajaran penting bagi generasi berikutnya. Sejarah mengingatnya bukan sebagai penguasa yang lama memerintah, tetapi sebagai pemimpin yang rela berkorban demi keselamatan umat. Dari sinilah perjalanan hidupnya bergerak menuju bab terakhir yang akan menutup kisahnya di dunia ini. Beberapa tahun setelah Tahun Persatuan, Hasan bin Ali menjalani kehidupannya di Madinah dengan relatif tenang. Ia tidak lagi berada di pusat pergolakan politik, namun tetap dihormati sebagai cucu Rasulullah SAW dan bagian dari Ahlul Bait. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ia wafat pada tahun 49 atau 50 Hijriah, dan sebagian riwayat menyebutkan perbedaan kecil dalam penentuan tahunnya. Usianya ketika wafat diperkirakan sekitar 46 atau 47 tahun. Perbedaan angka ini merupakan hal yang biasa dalam catatan sejarah klasik, namun tidak mengubah substansi peristiwa. Wafatnya Hasan menjadi duka bagi masyarakat Madinah, karena ia dikenal sebagai pribadi yang lembut, dermawan, dan menjaga kehormatan keluarganya dengan baik. Tentang sebab wafatnya Hasan bin Ali, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa ia meninggal karena diracun. Sebagian riwayat mengaitkan peristiwa itu dengan pihak tertentu, namun rincian dan pelaku yang disebutkan dalam sebagian kisah tidak semuanya memiliki sanad yang kuat. Dalam manhaj Ahlus Sunnah, riwayat yang menyebutkan adanya racun dinilai memiliki asal, tetapi penentuan pihak yang bertanggung jawab seringkali tidak didukung dalil yang tegas dan sahih. Para ulama pun bersikap hati-hati dalam memastikan detailnya. Oleh karena itu, kita pun sebaiknya tidak menerka-nerka, apalagi memfitnah bahwa ada sangkut pautnya dengan Muawiyah, tanpa bisa bertanggung jawab untuk menyampaikan bukti yang benar. Yang jelas, ia wafat dalam keadaan sebagai seorang sahabat Nabi SAW yang telah menunaikan amanah besar dalam hidupnya. Sikap pertengahan ini menjaga umat dari tuduhan tanpa dasar dan dari sikap berlebihan yang tidak ditopang riwayat kuat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa sebelum wafatnya, Hasan berpesan agar ia dimakamkan di samping Rasulullah SAW jika memungkinkan, namun tanpa menimbulkan pertikaian. Ketika muncul potensi perselisihan mengenai tempat pemakamannya, keinginan untuk menghindari konflik kembali diutamakan. Akhirnya ia dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah. Peristiwa ini kembali menunjukkan karakter hidupnya yang selalu mendahulukan ketenangan dan persatuan. Bahkan dalam urusan pemakaman, ia tidak ingin menjadi sebab terjadinya perpecahan. Sikap ini selaras dengan seluruh perjalanan hidupnya yang penuh pertimbangan dan pengendalian diri. Madinah menjadi saksi awal dan akhir kehidupannya. Dari masa kecil di pangkuan Nabi SAW hingga wafatnya sebagai figur yang dihormati. Penilaian para ulama terhadap Hasan bin Ali sangat jelas dan penuh penghormatan. Ia adalah sahabat Nabi SAW, cucu Nabi, serta termasuk Ahlul Bait yang memiliki keutamaan khusus. Riwayat hadis yang sahih tentang dirinya sebagai pemimpin para pemuda di surga menjadi landasan kuat tentang kedudukannya. Para ulama juga menegaskan bahwa tindakannya menyerahkan kekuasaan adalah ijtihad yang membawa maslahat besar. Ia dipandang sebagai contoh tentang bagaimana seorang pemimpin menimbang antara hak pribadi dan kepentingan umum. Dalam literatur sejarah Islam,
Namanya disebut dengan penuh kemuliaan tanpa sikap gulu atau pengurangan haknya. Ia ditempatkan sesuai kedudukannya sebagai sahabat yang mulia dan teladan dalam menjaga persatuan umat. Sejarah Islam menyimpan banyak tokoh yang dikenal karena keberanian di medan perang atau lamanya masa pemerintahan. Namun berbeda halnya dengan cucu Rasulullah SAW ini. Hasan bin Ali dikenal karena keberaniannya dalam mengambil keputusan yang berbeda. Ia melepaskan kekuasaan demi menghentikan konflik, dan keputusan itu terbukti mengakhiri fase perang saudara yang panjang. Dalam riwayat yang masyhur tentang dirinya, sabda Nabi SAW menjadi nyata dalam peristiwa sejarah. Keberaniannya bukan dalam mengangkat pedang, tetapi dalam menurunkannya ketika darah kaum muslimin terancam tertumpah. Nilai inilah yang membuat kisahnya tetap relevan sepanjang zaman. Ia mengajarkan bahwa persatuan dan keselamatan umat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Akhir perjalanan hidup dari Hasan bin Ali menutup satu bab penting dalam sejarah generasi sahabat. Ia lahir dalam rumah kenabian, tumbuh menyaksikan wahyu turun, memikul amanah kekhalifahan, lalu memilih berdamai demi persatuan. Dalam seluruh fase hidupnya, riwayat-riwayat yang sahih dan mu'tabar menunjukkan konsistensi akhlak dan kebijaksanaannya. Ia tidak dikenal sebagai seorang pengobar perpecahan, tetapi sebagai penenang di tengah badai. Ketika namanya disebut dalam sejarah, ia dikenang sebagai Sayyid yang membuktikan makna kepemimpinan melalui pengorbanan. Kisahnya menjadi pelajaran bahwa kekuasaan bukan ukuran kemuliaan, dan bahwa menjaga persatuan umat adalah amanah yang sangat agung. Dengan wafatnya, berakhir sudah kehidupan seorang cucu Rasulullah SAW yang telah menunaikan peran besar dalam perjalanan umat Islam. Kisah Hasan bin Ali yang telah kita simak ini mengajarkan bahwa kepemimpinan bukanlah sekedar tentang kekuasaan, tetapi juga tentang sebuah tanggung jawab. Dalam seluruh fase hidupnya, Hasan bin Ali hidup dengan akhlak dan kebijaksanaan yang luar biasa. Ia tidak memilih jalan yang paling keras, tetapi jalan yang paling memberi maslahat. Keputusan yang ia ambil dengan pertimbangan iman dan kemaslahatan dapat meninggalkan dampak yang jauh melampaui masa kekuasaan itu sendiri. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa menjaga persatuan adalah amanah besar dalam Islam, dan bahwa pengorbanan demi keselamatan umat adalah bentuk kepemimpinan yang tinggi nilainya. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada yang lain agar pelajaran sejarah ini semakin luas diketahui. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.